berwujudan manusia. Ya, setan berwujud manusia. Nah, habis-habisnya seperti itu pemahaman-pemahaman baru melewati wasilah agama Islam di Indonesia ini. Semakin kesini semakin banyak ya. Banyak itu udah besar, organisasinya udah ribuan. Bukan hanya itu saja ya, Syekh Halim, Mbah Halim. Mbah Halim lagi sakit. Yang punya jasad sakit. Yang punya jasad. Tenggorokannya sakit. Iya, kalau saya sehat. Oh iya, pria mohon maaf Mbah Halim. Tadi ya kami atas ketidaktahuan kami terkait organisasi ini, kami takut salah menilai dan memahami apa yang terjadi fenomena ini, apalagi ini terkait kasus hubungannya dengan agama. Ya agama kan gampang, dari agama. Sedikit hitungannya. Apa enggak, kalau sudah banyak orang yang buruk dan sedikit orang yang baik, lama-lama nih nggak seimbang alam ini. Nah itu tanda-tanda itu, tanda-tanda. Apa itu, Pak? Ya tanda-tanda seperti yang ucapkan oleh Rasulullah. Kalau sudah banyak yang seperti itu, sudah tidak akan lama lagi. Ya sudah banyak tanda-tandanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Kadang memikirkan generasi anak-anak kita kedepannya prihatin kalau kondisi saat ini aja seperti ini, bagaimana nanti anak-anak yang masih ini belum tahu tapi akan menghadapi masa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah masih bertemu lagi di channel Padang Musafir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padang Musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padang Musafir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insya Allah dalam video ini yang bertujuan edukasi
suatu kejadian ataupun fenomena dari sudut pandang gaib. Kali ini banyak sekali ya berita yang mengabarkan tentang salah satu organisasi yang ada di Indonesia, di Indramayu. Nah, ini Zaitun itu. Sebenarnya kami juga pernah membuat video tentang terkait tempat ataupun organisasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Kemarin kita bahas terkait sebenarnya di balik organisasi ini apa. Kali ini masih berlanjut sampai sekarang pun masih ada demonstran, masyarakat mendatangi tempat, dan banyak sekali kabar yang mengabarkan tentang organisasi ini di luar syariat Islam. Bahkan ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan tentang aliran sesat segala macam gitu. Karena berita dari video-video, dari kabar berita itu memang apa yang mereka lakukan itu jauh sekali di luar pengertian Islam itu tentang iya. Tapi saya nggak tahu karena saya orang bodoh, nggak tahu banyak tentang masalah hukum Islam yang ada kitab. Mungkin karena beliau sudah gelarnya Syekh, nah ini mungkin beliau lebih paham lebih jauh lagi lah, saya nggak paham juga. Tapi kami tertarik untuk melihat dari sudut pandang gaib. Sebenarnya maksud dan tujuan organisasi ini apa ada di Indonesia, dan kok sampai sekarang pihak pemerintah kok seolah-olah susah sekali untuk berkomunikasi atau mengklarifikasi. Perwakilan dari Indonesia ada MUI, tapi kok susah gitu, dan mereka punya masa tandingan untuk menghalau semua gitu. Nah ini saya juga penasaran, ingin tahu lebih jauh lagi dari sudut pandang gaib ya, bukan dari sebuah data ataupun informasi yang tertulis, tapi dari sudut pandang gaib. Sebenarnya organisasi ini, kelompok ini didalangi oleh siapa dan bertujuan apa. Nah, nanti kita coba ungkap dari sudut pandang gaib lewat mediumisasi. Untuk sedulur pada Musa Jagat, saya ingatkan sekali lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi menyikapi sebuah kejadian atau suatu organisasi kelompok, agar bisa menjadi sebuah pertimbangan semuanya, baik dan buruk, benar dan salah itu bisa menjadi asumsi masing-masing dengan kepemahaman yang masing-masing Anda miliki. Oke, kita langsung aja. Mas Bambang udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, dan seluruh semua terbanyak termasuk orang-orang yang di sini, termasuk semua terbanyak yang tidak ada efek dari media sosial, baik jasa maupun lain. Hanya energi yang saya bisa membantu. Saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkali sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menjelaskan tentang organisasi yang saya maksud, yang bisa memberikan wawasan tentang organisasi yang saya maksud, yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana. Saya mohon hadir yang diizinkan sang yang nur cahaya nirwana yang memberikan informasi tentang organisasi yang saya maksud, hanya yang diizinkan. Jika ada penyusup yang ingin mengadu domba, yang ingin semuanya terpetal, jika memang masuk otomatis akan hancur. Allah. Penyusup semua
Siapa yang diizinkan hadir ini? Dari golongan apa? Saya Ali Mustafa. Ali Mustafa. Dari golongan bangsa apa? Bangsa Jin. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Saya manggilnya Mbah Ali ya. Boleh. Boleh Mbah Ali. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf saya mengganggu di waktu-waktu yang tidak pas mungkin. Mbah Ali dari mana? Saya bertugas mengintai di tempat organisasi yang kamu maksud. Berarti ada bahasa gaib yang memang sudah melihat. Iya, saya ditugaskan untuk di sana. Jika sampai melampaui batas, saya disuruh memberi teguran. Kalau boleh tahu, Mbak Ali, sebelumnya siapa yang memberikan tugas itu kepada Anda? Itu Seorang kiai? bukan. Siapa? Dia adalah pemimpin kami. Supaya Islam ini akan terjaga, baik secara nyata maupun secara gaibnya. Jika ada yang ingin merusak ajaran Islam ini, saya yang bertugas, khususnya di tempat yang saya ditugaskan, organisasi yang kamu maksud. Ya. Itu organisasi yang akan merusak ajaran Islam. Itu ajaran Israel, isinya orang Amerika semua. Israel? Iya. Itu untuk merasuki orang yang sudah beragama Islam, orang yang berilmu. Tapi isinya adalah orang-orang Amerika yang ingin menghancurkan, mengadu domba orang Islam. Dia tidak kekurangan apapun. Iya, karena Dia punya kuasa. Dia punya uang. Dia tidak kurang. Bahkan dia bisa membayar orang untuk membunuh. Menutupi organisasinya. Iya, dia punya juga di kalangan pemerintah, punya kedudukan juga. Makanya tidak ada yang berani menutupnya. Baik yang kamu sebutkan, iya. MUI sekalipun tidak bisa. Kecuali orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah baru bisa menghancurkannya. Itu mengakunya dari salam Yahudi. Berarti Iya. itu memang ajaran Yahudi di sana. Ajaran. Tapi dibungkusi, dibaluti dengan orang-orang yang beragama Islam. Orang itu sudah dicuci otaknya, sudah hilang kesadaran dirinya, tidak ada iman lagi di dalam jiwanya. Astagfirullah. Berarti sudah ada niatan yang tidak baik. Ya, kalau saya diberikan mandat untuk menghancurkannya, sudah saya hancurkan sebelum ini menyebar luas, merusak agamanya Allah ini. Itu dia punya rencana akan memperlebar, memperluas kekuasaannya. Kalau sudah luas, dia akan mudah menguasai, Apa dia ada rencana? baik dari pemerintah maupun agama. Jangan-jangan Tapi yang menjadi tujuannya dulu adalah pemerintah. pemerintah. Ya, Itu dia membuat kapal perahu Iya. besar itu buat apa? Dia buat kapal yang baru tahu oleh Untuk kabur apa untuk warawiri ke Amerika sana? kapal, bikin kapal besar dia. seandainya ini terbongkar, Iya. tidak bisa ditutupi, dilindungi orang yang ada di pemerintahan, orang-orangnya dia. Ah. Dia akan menghancurkan tempat itu supaya tidak tersisa jejaknya. Dia akan mudah lari pergi para petinggi-petingginya, tapi dia akan
tidak meninggalkan jejak. Ya, hampir jadi pengikutnya 2 Tapi tahun. pemimpin ini gelarnya Syekh. Saya itu kan bisa semua. Saya itu setiap orang yang dipanggil saya itu yaitu guru. Siapapun yang punya murid ya guru. Syekh jadinya, bisa dipanggil Syekh. Bisa juga setan. Setan. Bisa. Itu adalah setan isinya. Yang kamu maksud orang itu adalah setan. Setan. Astagfirullah. Berwujud manusia. Ya, setan berwujud manusia. Nah, habis-habisnya seperti itu pemahaman-pemahaman baru melewati wasilah agama Islam di Indonesia ini. Semakin untuk kesini merusak. semakin banyak ya. Banyak itu udah besar, organisasinya udah ribuan. Bukan hanya itu saja ya, Syekh Ali, Mbah Ali. Mbah Ali lagi sakit. Yang punya jasad sakit. Yang punya jasad. Tenggorokannya sakit. Ya, kalau saya sehat. Oh iya, pria mohon maaf Mbah Ali. Tadi ya kami atas ketidaktahuan kami terkait organisasi ini, kami takut salah menilai dan memahami apa yang terjadi fenomena ini, apalagi ini terkait kasus hubungannya dengan agama. Ya agama kan gampang. Dari agama lah orang bisa dengan dalih-dalih menyebutkan nama Allah, Iya. menjual nama Rasul, itu akan mudah gampang dipercayai. Makanya politik itu masuk dari situ. Oh, Apalagi orang-orang yang agamanya cuma ikut-ikutan saja, akan gampang mudah terpengaruh. terpengaruh. Zaman sekarang kan banyak orang yang berbaju saja agama sudah dipercaya. Iya. Apalagi yang sudah bisa mengeluarkan seperti yang kamu bilang, setan tadi. Iya. Itu Sebuah akan gelar. gampang dipercaya. Oh, iya. Sekarang di Nusantara ini Mbah Ali, mohon maaf, mungkin Mbah Ali juga sudah tahu dengan kondisi orang-orang Islam di Nusantara. Apa bisa dibantu yang punya jasad Mbah Ali? Bisa, dari tadi saya mau bantu, tapi kena lagi ngobrol. Oh iya. Iya. Nanti Tidak. Setelah ini kalian Menghargai apa? kamu. Iya. Ini ada hitam. Ada hitam di dadanya. Iya, Itu kayak terbakar. coba saya lihat nanti Mbah Ali dinetralkan warna hitam itu yang ada di dada jasad ini. Baiklah, Iya. nanti saya akan bantu. Ya coba. Buang ke bumi lagi 10. Itu hitamnya sudah tinggal merahnya. Ini emang merah juga. Apa itu hitam? Kenapa? Serangan atau apa, Mbak Ali? Ya, kayaknya dihantar. Dihantam. Kemarin ada pasien-pasien. Perlu dikembalikan saja kepada orangnya. Taruh di telapak tangan saya. Sini. Semua merah-merahnya. Ada yang mirip. Panas ini. Tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan milion kali lipat tembus ke jasad-jasad semuanya, kepada guru-gurunya, kepada gurunya, kepada orang-orang yang bersangkutan, tembus ke jasad-jasadnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berhenti sampai orang itu. Tidak akan berhenti sampai orang itu tembus ke jasad-jasad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya mohon maaf Mbak Ali, banyak kegangguan, banyak ini karena
di sini kami sering kedatangan orang yang meminta tolong, orang yang sakit, terus kami coba bantu semampu kami sesuai dengan guru kami. Bagus, itu baik. Yang penting kita berusaha untuk membantu, menjadikan diri kita manfaat di sekitar kita. Alhamdulillah, iya. Itu sudah baik. Iya, mohon maaf jika jadi terganggu pembicaraan ini ya Mbak. Mohon maaf. Itu apa-apa. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu mengeluarkan itu. Sama-sama. Saya juga alhamdulillah jika bisa membantu. Iya, saya Ali. Aduh Mbak Ali, ini saya bingung, kondisi di Indonesia ini sudah seperti ini, umat muslimnya sekarang banyak tokoh para habaib, para kiai saling berbenturan, sekarang ditambah lagi ada syekh gumilang-gumilang apa itu yang ajarannya aneh. Kadang saya bingung. Saya semua itu setan. Astagfirullahaladzim. Kita tidak maksud menghina orang, tapi itulah kebenarannya. Manusia yang mempunyai sifat seperti itu adalah setan. Tidak memikirkan umat-umat yang lain, hanya kepentingannya sendiri. Apa ini kelompok ini memiliki magic atau mistis juga, Mbak, untuk menarik banyak rekrut manusia? Apa santri-santrinya banyak sekali? Tentu dia ada. Selain pencucian otak, ada juga kayak menghipnotis. Itu hipnotis juga dipakai. Jadi akan tunduk setiap apa perkataan yang gurunya katakan, mengikuti. Kalau sudah masuk ke dalam lingkaran itu, sulit untuk keluar. Sekalipun orang memberikan nasihat, karena sepertinya sudah dibudakkan. Jadi hati-hati dengan golongan seperti itu. Oh iya. Bahkan bukan organisasi yang kamu sebutkan itu saja, banyak organisasi lain. Iya. Ya, bersandar saja dengan ajaran Rasulullah seperti yang guru kalian ajarkan. Iya, insya Allah, Pak. Melihat orang itu bukan dari pakaiannya, Iya. tapi lihatlah dari akhlaknya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya, Pak. Walaupun pakaiannya lusuh, buruk, tapi yang kita lihat adalah hati. Kalau hatinya baik, otomatis perilakunya akan baik. Baik ya. Iya. Sekarang apa sudah jarang orang yang baik itu, Pak? Sangat jarang, sudah susah Susah. ya. Oh. Kalaupun ada, hanya sedikit hitungannya. Apa enggak, kalau sudah banyak orang yang buruk dan sedikit orang yang baik, lama-lama nih nggak seimbang alam ini. Nah itu tanda-tanda itu, tanda-tanda. Apa itu, Pak? Ya, tanda-tanda seperti yang ucapkan oleh Rasulullah. Kalau sudah banyak yang seperti itu, sudah tidak akan lama lagi. Ya sudah banyak tanda-tandanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Kadang memikirkan generasi anak-anak kita, kedepannya prihatin kalau kondisi saat ini aja seperti ini, bagaimana nanti anak-anak yang masih ini belum tahu tapi akan menghadapi masa ini. Ya, mudah-mudahan kita semua terselamatkan Amin, amin. dari Dajjal. Dari Dajjal. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Iya. Kita sudah keburu dipanggil, mudah-mudahan saja seperti Amin ya itu. Allah. Karena berat untuk menghadapinya ke situ. Hanya sedikit orang yang selamat. Kebanyakan orang mengikuti. Menjadi pengikut di budaya muslim Dajjal yang sebenarnya itu. Ya Allah.
Tapi ini organisasi ini di latar belakang. Coba kalau kamu minta izin sama gurunya, kalau saya berkenan untuk menghancurkannya, akan saya luluh lantapkan saja di sana. Wah, saya tidak berwenang sampai di situ, Pak. Saya tidak berani. Mungkin ini sebagian dari ladang jihadnya umat muslim yang mungkin yang sejati untuk bisa menekan, untuk bisa, ya intinya jihadnya orang muslim mungkin ada di sini juga. Hanya sedikit yang tersentuh ke sana, kebanyakan tidak peduli. Saya tidak peduli. Selagi tidak menguntungkannya tidak mau. Untuk meneteskan keringatnya di jalan Allah itu tidak. Allah. Kecuali ada keuntungan sendiri. Itulah manusia. Iya. Mengharapkan imbalan. Iya. Kadang ya, nggak tahulah makhluk sekarang. Tinggal kita sebisa mungkin. Iya. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu. Iya. Setiap tetes keringatnya harus ada nilainya. Kalau boleh tahu, Mbak Hali ini tinggal di mana? Saya sudah di sana. Saya sebenarnya jauh. Jauh. Iya. Asli dari Nusantara. Saya dari Timur Tengah. Oh. Saya itu ditugaskan dari sana. Ada seorang yang saya sebenarnya Sebenar-benar bukannya setan yang seperti dia bilang. Bukan setan. Iya. Oh. Saya itulah. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Iya. Saya itulah yang menugaskan saya. Jangan sampai ini menyebar luas lagi. Jangan sampai ini istilahnya menjadi brutal ajaran ini. Saya ditugaskan untuk mencegah seperti itu, tapi saya tidak ditugaskan untuk menghancurkan. Biarkan orang-orang yang ada di sini di Indonesia terkhususnya untuk menghentikannya. Kalau Syekh yang dari timur itu bisa memperhatikan sejauh ini untuk Indonesia. Iya, karena dia adalah apa keturunan Indonesia? Bukan. Dia adalah ada namanya itu di bulan. Ada namanya di bulan. Di bulan, hitungan bulan. Pulau. Hitungan bulan. Nama dia itu saya. Hitungan bulan. Nah, nanti kamu itu namanya. Ya itu ada Zulhijjah, ada apa? Oh ya. Nah seperti itu. Saya tidak mau menyebutkannya. Iya. Pokoknya dia itu bulannya bulan yang penuh berkah. Seperti itu saja. Oh. Apa ada hubungannya dengan Indonesia sampai beliau itu mengirimkan Anda kepada Indonesia? Berarti beliau sangat sayang kepada Indonesia. Ya, tentunya ada. Ada. Hubungannya dengan Indonesia. Bahkan beliau sering ke Indonesia. Dari timur. Iya. Alhamdulillah masih ada yang peduli, orang yang Bahkan dia ramah. secara rohaninya selalu minta petunjuk, minta nasihat, petua dari gurunya. Oh, ada hubungannya dengan guru kami. Iya, dia sering minta petunjuk nasihat. Secara Rohaninya dia sering bertemu. Tapi tahu sendiri kan guru kalian itu tidak mau dikenal. iya. Makanya beliau tidak pernah diizinkan untuk bertemu secara Dahil. jahil. Oh, subhanallah. Iya. Ya udah, kalau ini ada hubungan dengan guru kami, saya tidak berani jauh membicarakan ini. Iya, Mbak Ali, terima kasih atas waktunya dan informasi ini bisa kami terima, bisa kami pahami. Kalau sudah tahu seperti ini ya berarti kita jangan dekat-dekat ke sana, jangan mengikuti aturan main mereka berarti. Jangan sampai terpercaya. Iya. Karena dia sangat pintar untuk mencuci. Mereka punya uang, punya harta segala macam. Mereka ya. tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Punya kuasa, punya uang. Bisa membeli orang, membayar orang ya.
pantesan zaman saat ini banyak orang yang membutuhkan uang itu Mbah Ali. Jadi ya, udahlah saya dikasih uang, saya ikut dia. Nanti urusannya, pikirannya seperti itu. Kalau tak ada uang, nanti Walah, wali syekhnya setan. setan. Astagfirullahaladzim. Ya Mbah Ali, mohon maaf jika saya tidak sopan. Saya banyak bercanda di sini, cuman karena saya Ali memberikan kalimat yang membuat saya tertawa. Mohon maaf, bukan saya maksud tidak sopan dalam tertawa saya. Ya, kita sedikit jangan terlalu serius. Iya. Biar tidak terlalu tegang. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, dibilang nggak tegang, ya seperti ini di kondisinya. Karena bercerita yang seperti itu akan menakutkan. Nah, jadi sedikitlah ada hiburannya. Iya benar, terima kasih Mbak Ali sudah mengerti kami sebagai manusia yang masih banyak kekurangan dan kesalahan saya ini. Ya mungkin itu saja ya saya Ali. Ada pesan nggak untuk kami semua Ya, Mbak Ali? sedikit saja. Apa itu? Terus pertahankan keimanannya. Insya Allah. Saja. Kalau imannya kuat, otomatis kuat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari pesan dari saya. Ya terima kasih Mbak Ali. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Monggo Mbak Ali kalau mau ke tempat dan melakukan tugas lagi. Ya, saya pamit. Iya, monggo. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada perwakilan dari Indramayu tuh. Nah, ini Mas Nadi kan orang Indramayu. Mas Nadi deket sama tempat itu? Tahu nggak? Pesantren Alga itu Jauh. Tapi tahu posisinya di mana? Pernah mondok di sana jangan-jangan Mas Nadi? Wah, jujur belum. Oh, kirain mantan santrinya Alza itu datang ke PSG. Iya, alhamdulillah hasil dialog tadi, informasi sudut pandang gaib terkait salah satu organisasi yang ada di daerah Jawa Barat yang masih kontroversi, ya ternyata dari keterangan gaib tadi ada hubungannya dengan orang luar, pihak Yahudi dan Amerika, dan tujuannya itu ya aduh walau alam ya, cuman ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya. Itu harus benar-benar diperhatikan, jangan melihat dari infrastruktur terus teknologi cara pengajarannya, tapi harus lebih diteliti lagi, ini pondok ini bagaimana. Nah, itu harus dicari tahu sampai sedetail-detailnya, tahu latar belakangnya, backgroundnya dari mana, biar tidak menjadi sebuah ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini di otaknya itu kan bahaya, itu bisa menjadi, kalau sudah dicuci otaknya akan bisa menyalahkan orang lain. Kalau tidak sependapat dengan saya, orang lain itu kafir, bisa sampai seperti itu, mengkafirkan orang lain. Kalau tidak sesuai dengan pendapat saya, itu adalah orang kafir. Nah, ini kan karena sudah dicuci otaknya. Pengertian seperti itu harus jauh-jauh dihindari. Itu menjadi perpecahan, permusuhan. Nah, itu sebagai orang tua ya minimal untuk kedepannya harus lebih teliti lagi. Ya bukan dalam arti ini menyalahkan atau membenarkan suatu organisasi, tidak, tapi ini menjadi sebuah wacana dan gambaran pembelajaran untuk kita semuanya, khususnya kami yang ada di sini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau menyinggung pihak tertentu, bukan maksud kami menyinggung, tapi ini hanya sebagai wacana dari sudut pandang gaib dan wawasan itu kembalikan lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.